Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dan selamat kita bersama-sama beribadah kehadirat Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, semuanya hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Itu pun semua anugerah, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Haleluya. Besar anugerah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin bertambah-tambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Puji besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah. Limpahkan berkat-Mu, berlimpah kasih
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rasakan semakin hari semakin bertambah-tambah anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Boleh kami ada sampai hari ini, itu pun semua karena berkat Tuhan. Dan kami bersyukur kembali dengan beribadah kepada Engkau di hari ini. Urapi setiap pribadi kami, bekerjalah Roh Kudus atas setiap pribadi kami, sehingga ibadah kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi semuanya. Kami mulaikan ibadah kami dari awal sampai pada selesainya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Lagu pujian lama Allah itu bagi kita. Haleluya. Tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun aku jatuh, tapi tak akan tergeletak. Sekalipun aku jatuh, tapi tak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Haleluya. Allah itu tempat perlindungan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Sekalipun aku jatuh, tapi tak akan tergeletak. Sekalipun aku jatuh, tapi tak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Pujikan lagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Haleluya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan
sangat pujikan lagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun aku jatuh, tapi tak akan tergeletak. Sekalipun aku jatuh, tapi tak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Haleluya. Sekalipun aku jatuh, tapi tak akan tergeletak. Sekalipun aku jatuh, tapi tak akan ada tangan Allah. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Haleluya. Puji Tuhan, ada tangan Allah yang kuat yang selalu menopang kehidupan kita bersama. Puji Tuhan, mari kembali berdiri. Kita mau nyatakan sebab Tuhan itu baik, bahwasanya anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Bersiaplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tangan, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian juta sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan
Tuhan baik selama-lamanya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Pujian dari pemuda remaja, disilahkan memuji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Yesus yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, menguatkan
setiap apa yang ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati korban persembahan yang pertama bagi Tuhan. Tiada ku ragu lagi. Mari kembali berdiri bersama. Biarlah setiap musim boleh berlalu, tetapi kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Dialah penolong, Dialah yang menjaga dan memelihara. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Musim akan berganti, musim akan selalu berganti, tapi kasih-Nya tetap,
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari nyatakan, Dialah penolongku, Tuhan selalu menolongku. Haleluya, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Mari kamu wanita akan selalu berganti. setiap pria memuji Tuhan, menyembah Tuhan Tuhan. tetap abadi. Haleluya, Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. mari kaum pria, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Bersama-sama, Tuhan menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku.
mengenyangkan dan memelihara. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Firman Tuhan adalah Tuhan, dan firman itulah yang akan menolong kehidupan kita. Dengan kasih Kristus, Ibu Diana Carolina berdoa untuk firman Tuhan. Kami serahkan pada hamba yang melayani. Yang ada di dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami sempat berkumpul ini hanya karena kemurahan-Mu Yesus. Saat ini yang jemaat-Mu Tuhan tetap datang mungkin dalam keadaan badan yang tidak sehat, kami percaya Yesus Engkau bekerja sebab sehelai rambut pun tak akan jatuh tanpa seizin Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah pujian kami membawa berkat bagi Engkau ya Bapa dan memberkati kami yang memujikannya. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Yesus. Biarlah Engkau urap ya Tuhan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk membawakan firman-Mu ya Bapa. Dan Engkau mengurapi kami yang akan menerimanya, Engkau sucikan hati kami Yesus. Bapa di sorga, kebaktian yang penuh urapan Roh Kudus ini dari pertengahan hingga akhirnya. Hanya Engkau saja mimpinya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Duduk kembali, puji Tuhan, Tuhan itu memberkati. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan kasih Kristus. Pujiakan nama Tuhan. Saya diserang pilek, diserang batuk, mumet, lalu munek-munek mau muntah. Saya katakan itu tidak menjadi soal. Itu hanya setan, ya. Itu hanya kerjanya iblis. Saya tetap percaya batuk tidak menjadi penghalang. Pilek tidak menjadi penghalang. Yang penting semua kita bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Amin. Tuhan kalau tidak selalu menolong dalam saudara dan saya, kita tidak mampu. Kita tidak bisa. Tapi kita bersyukur pada pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan buka dalam kitab Nabi Yeremia dengan pasalnya yang ke-29 dengan ayatnya yang ke-11. Pagi ini saya akan berbicara tentang Tuhan memberi damai sejahtera. Kita baca bersama-sama ayat tersebut. Kali lagi, kitab Nabi Yeremia 29 dengan ayatnya yang ke-11. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapa surgawi, Roh Kudus sendiri yang berbicara, hamba-Mu terbatas, jemaat-Mu bersama-sama belajar supaya kami diberkati bersama-sama lewat firman Allah. Urapan kuasa Roh Kudus ada dan kami mau buka hati untuk kami mempelajari kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami akan belajar dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dengan ayat ini Tuhan sendiri ya yang mengatakan, ya, dia katakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ya, huruf besar, rancangan yang ada di hadapan Tuhan atau rancangannya Tuhan mengenai saudara dan saya pagi ini. Rancangan Tuhan yang terbaik mengenai jemaat Tuhan di Tunggul Permanu, ya. Mengenai kamu, ya. Dikatakan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Diteruskan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kitab Nabi Yeremia menulis untuk kita pagi hari ini, kita sebagai orang percaya. Saya sebut saudara dan saya sebagai orang Kristen. Ya. Orang Kristen harus ada pengharapan, ya. Harus ada pengharapan, lalu ada yaitu masa depan yang penuh ya, dengan gilang gemilang. Bukan Tuhan itu tidak pernah saudara, ya, Tuhan itu tidak pernah sedikit pun ya, Tuhan tidak pernah sedikit pun ya, saya katakan mengecewakan saudara dan saya. Rancangan-rancangan Tuhan itu sangat baik buat saudara dan saya. Betul. Kalau Tuhan memberikan rancangan kecelakaan, rancangan kesusahan, rancangan ketakutan, waduh kita sangat takut sekali. Tapi Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini memberikan rancangan-rancangan di dalam kehidupan anak-anaknya yang terbaik, ya, yang terindah, yang termulia, seperti yang sudah kita baca pada pagi ini. Saudara, Tuhan bukan memberikan kepada kita rancangan-rancangan kecelakaan, ya, tetapi rancangan-rancangan damai sejahtera. Berarti rancangan yang sangat mulia, ya, rancangan yang sangat indah, ya, rancangan yang sangat baik yang diberikan Tuhan kepada kita, ya, kepada saudara dan saya, kepada jemaat Tuhan yang ada di Tunggul Permanu. Ya. Jadi kita harus menikmati sebagai orang Kristen, ya, harus yaitu ada, ya, yaitu pengharapan di hadapan Tuhan. Ya katakan tadi, saudara, bagian tengah tadi, rancangan ada padaku mengenai kamu. Pagi hari ini mengenai saudara dan saya adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tidak mungkin ya saudara, ya Tuhan itu mau tega memberikan kepada kita rancangan-rancangan kecelakaan. Tetapi Tuhan Yesus pada pagi hari ini memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera yang dari surga datangnya, yang dari Tuhan Yesus Kristus datangnya. Jadi kita sebagai orang percaya harus ada, ya, harus ada masa depan. Harus ada pengharapan, dan kita harus ada hidup di dalam, tadi ditulis dalam ayat tadi atau yang saya baca tadi, gilang gemilang. Jadi orang percaya, orang Kristen termasuk saudara dan saya harus punya masa depan, harus punya pengharapan, harus punya hidup ya, sejahtera dan gilang gemilang. Tidak rancangan Tuhan, rancangan yang membahayakan, rancangan-rancangan yang mencelakakan anak-anaknya, hamba-hambanya, umatnya, bukan. Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik, ya, Tuhan memberikan yang terbaik, rancangan-rancangan yang terindah, rancangan-rancangan yang termulia. Yang penting, saudara, ya, kita anak-anak Tuhan, kita harus punya masa depan. Masa depan kita atau ke depan kita bukan masa depan yang gagal, bukan masa depan yang akan membawa yaitu kecelakaan, bukan, saudara. Kita harus punya masa depan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kemenangan, sebab Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberi rancangan-rancangan damai sejahtera.
bukan hal yang mencelakakan dalam hidup kita. Kita susah ya. Kalau Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang kecelakaan atau kesusahan, ketakutan, mengkhawatirkan, menggelisahkan dan lain sebagainya, kita susah, kita takut. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, seperti ayat ini, Tuhan memberi yaitu rancangan damai sejahtera. Sudah saya baca tadi ya, rancangan Tuhan itu sangat baik dan terlalu baik untuk saudara dan saya. Pada pagi ini, ya saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengalihkan yaitu pandangan hidup kita ya, bukan kepada rancangan-rancangan kecelakaan yang menyusahkan, menakutkan dalam dunia ini, tetapi kita alihkan sejenak bahwa rancangan-rancangan kita ya, rencana-rencana kita, pandangan-pandangan kita ke depan, pandangan yang terbaik. Sebab di situ Tuhan memberikan yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan yang menakutkan. Nah, Tuhan memberikan kepada kita pagi hari ini supaya kehidupan kita ini selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita selalu yaitu memelihara apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ini kehilangan ya, masa depan dan yang penuh harapan ini, jangan sampai itu hilang di dalam kehidupan kita, sebab kita harus punya pengharapan dan masa depan yang baik. Sebab Tuhan memberikan kepada kita rancangan-rancangan yang terbaik. Coba kita akan lihat ya, kita alihkan di dalam kitab Nabi Yesaya ya. Nanti perjanjian lama semua ini. 55 ayat 8 dan 9 dan nanti 11 bagian A. Depan sedikit. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dulu kita baca. Sudah? Yesaya 55 ayat 8 dan 9, 3, 2, 1. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Loncat ke ayat 11 bagian A, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Bapak Ibu saudara kalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya, saudara dan saya ya, yang seringkali punya rancangan-rancangan ke depan ya, rancangan-rancangan apa yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Allah katakan, sebab rancanganku ya, rancangannya Tuhan, huruf besar ya, bukanlah rancanganmu, bukanlah rancangan saudara dan saya ya. Tapi rancangannya Tuhan itu sangat baik, dan jalanmu, jalan saudara dan saya yang kita jalani hidup ini, dan jalanmu dikatakan bukanlah jalanku, huruf besar. Jalan kita bukanlah yaitu jalan Tuhan ya. Dia katakan demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-8
8 mengingatkan di dalam hidup kita, mari pagi ini ya, katakan jemaat Tuhan di Tunggul Permanu ya, mengikuti rancangannya Tuhan saja yang terbaik. Rancangan kita punya rencana ke depan ya. Tadi dalam kitab Yeremia ya, kita harus punya pengharapan dan masa depan. Jadi rancangan-rancangan kita ke depan ini, saudara, apa sajalah yang saudara rancangkan ya. Saya ingin ini, saya mungkin ingin bangun ini, dan ingin berhasil, ingin sukses di dalam pekerjaan, dalam usaha saya. Bagus, baik. Tetapi kita harus ingat ya, mengikuti jejaknya Tuhan atau belum. Nah, tinggal itu pertanyaan kita ya. Mari pagi ini saya ulangi sekali lagi, jemaat GBDI Tunggul Permanu mengikuti rancangannya Tuhan saja yang terbaik. Kalau kita mengikuti rancangan kita, saudara, nanti kita akan saudara, ya, banyak hal yang salah atau banyak hal yang keliru. Itu kalau rancangan-rancangan kita masing-masing. Tetapi kalau seperti firman Tuhan ini rancangannya Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Bukanlah jalannya Tuhan, jalan kita bukanlah jalannya Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik. Bila Tuhan pasti memberi yang terbaik. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, itu yang terbaik. Tidak mungkin Tuhan memberikan yang tidak baik. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak benar. Kalau kita mengikuti rancangannya Tuhan. Dia katakan ayat tadi, supaya kita mengikuti rancangannya Tuhan, kita tidak salah dan supaya kita tidak keliru. Ya. Rancangan Tuhan yang terbaik yaitu rancangan damai sejahtera dengan judul firman Tuhan tadi. Rancangannya yang Tuhan berikan kepada kita adalah rancangan yang terbaik, ya. Rancangan damai sejahtera. Itu yang harus kita miliki. Itu yang harus kita renungkan. Di dalam ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, ya. Dari langit di atas sampai bumi yang kita injak ini, demikianlah tingginya jalanku huruf besar Tuhan, bukan jalanmu, jalan kita. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancangannya Tuhan dari rancanganmu. Jadi yang diberikan Tuhan Yesus Kristus untuk saudara dan saya adalah yang terbaik. Rancangan yang terbaik. Saudara, kita seringkali merencanakan ini, ya. Nanti kalau berhasil, sukses, ya, kita berhasil, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita sudah mengikuti rancangannya Tuhan, ya. Seperti ditulis dalam ayat ini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Tidak ada, ya, tidak ada
satu manusia pun yang bisa mengukur, menyelami jalannya Tuhan. Ada pujian, ini sudah lama ya, pemimpin pujian tidak dibuka pujian ini ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi dari kasihku dan sedalamnya dan dari lautan dan seterusnya dan seterusnya ya. Mungkin nanti nyanyi itu ya dalam persembahan ya. Ingatkan kalau nanti saya lupa ya. Jadi ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu ya. Jangan lupa, ku jalannya Tuhan, mu jalannya saudara dan saya ya. Demikianlah dari jalanmu dan rancanganku ya. Rancangannya Tuhan ya. Rancanganku dari rancanganmu. Apa yang diucapkan Tuhan? Apa yang diucapkan firman Tuhan? Loncat ke 11a tadi. Demikianlah firmanku, firman Tuhan ya, yang keluar dari mulutku, mulutnya Tuhan sendiri. Ia tidak akan kembali kepadaku, kepada Tuhan dengan sia-sia. Basa Jawa ini dengan muspro ya, tidak ada gunanya. Itu perkataannya Tuhan Yesus ya, tidak akan muspro dan tidak akan sia-sia. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Apa yang diucapkan firman Tuhan atau yang diucapkan dari mulut Tuhan itu adalah benar, sebab perkataan Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya ayat yang ke-9 kita perhatikan. Demikianlah tingginya jalan Tuhan. Kita tidak bisa menyelami jalannya Tuhan. Dari jalan kita, dari jalan saudara dan saya, dari jalanmu dan rancangan Tuhan yang begitu dalam, rancanganku dari rancanganmu. Dengan setingginya langit ya, sampai ya di bumi ini ya, berapa puluh ribu kilo ya, dari langit ke bumi ya, berapa ya juta kilo. Kita tidak bisa menyelami dan kita tidak bisa membayangkan kasih Kristus yang begitu indah itu ada di dalam hidup kita pagi hari ini. Jadi kita diberi resep ya saudara ya oleh Tuhan, ikutilah firman Tuhan. Ikutilah jejaknya Tuhan saja, bukan mengikuti rancanganmu, rancangan saudara dan saya. Saya selalu ingat ya, Dila enggak ada di Bogor. Waktu ada doa pagi, Mas Rangga, Mas Wahyu, Dila, kadang-kadang Pina ya, kalau bisa bangun ya, doa apa yang diucapkan Dila. Ayo jemaat Tuhan di Tunggul Permanu, kalau bisa nebak kata-katanya atau diucapkan Dila ya, yang kita lewati tiap hari, memang hebat jemaat Tuhan Tunggul Permanu. Tiap saya bawa dalam doa ya, Wali Lus mungkin Angga ya, yang ikut doa. Ingat kata-katanya Dila mengaing mengyang di dalam kehidupan saya. Oh, itu pasti terjadi. Tiap saya alami. Selamat pagi Dila, Tuhan memberkati. Oh, itu pasti terjadi. Apa saudara? Itu rencananya yang sangat baik ya, untuk jemaat Tunggul Permanu bertindak. Dia katakan, di depan gereja saya rindu dipasang kanopi. Kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan, untuk memarkir sepeda motor atau juga mobil atau mungkin untuk
santai-santai ya. Lalu saya katakan puji Tuhan ya. Pernah saudara tukang kesini ya, dilihat soalnya ngetan ngulone ngalor ngidule itu hampir sama. Terus satu lembar kanopi itu dulu 650. Terus dari atas teras ke air jatuh ke larenan itu, lore pager itu ndak idule jatuh ke lore pager itu kira-kira turunnya kalau ndak 4 ya. Jadi tinggal ngeping nih ngetan ngulone berapa Pak Tukang? Ngetan ngulone itu ya mungkin ada 10 apa berapa itu ngetan ngulone itu ya. Jadi tinggal mengalihkan saja. Lalu ya apa Dela? Ya didoakan aja Om. Kurang lebih biayanya berapa ya kira-kira? Lah 1 meter segitu Om, antara 20 bisa sampai 25 juta. Itu uang dari Tuhan Yesus Kristus. Ya enggak mustahil ya. Enggak ada barang mustahil. Oh, jemaat Tuhan dikatakan jemaat Tuhan di Tunggul Permanu. Ada yang mengatakan jemaat Tuhan Tunggul Permanu. Sugih. Amin. Sugih saudara, jemaat Tuhan di Tunggul Permanu. Nomor 1 sugih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nomor 2 dengan usaha saudara. Ya. Itu saya pendam dalam hati saya. Mungkin tahun 2022 apa tahun 2023 dia duduk suwe-suwe lah bisa jemaat apa geraknya puji Tuhan ya itu semua itu karena Tuhan. Rancanganmu, rencana kita baik di hadapan Tuhan, tetapi kita harus mengikuti jalanku ya, jalannya Tuhan supaya kita tidak salah, tidak keliru. Itu pasti terjadi sebab dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Firman Tuhan tidak keluar yang diucapkan dari Tuhan tidak pernah keluar dengan hampa. Firman Tuhan iya dan amin. Janjinya pun iya dan amin di dalam ayat yang ke-11 saudara. Meskipun bagian A tapi kita temukan kata-kata ini huruf besar itu berapa saudara? 3 atau 4 itu. Demikianlah firmanku 1 yang keluar dari mulutku 2 ia tidak akan kembali kepadaku 3 dengan sia-sia. Ketika huruf besar ini perkataan Tuhan, janji Tuhan ya dan amin, dan firman Tuhan itu tidak akan muspro, tidak akan hilang, tidak akan sia-sia. Pada pagi hari ini jemaat Tuhan di Tunggul Permanu untuk ditantang dengan firman Allah. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, apa yang didoakan itu pasti terjadi. Itu pasti ya, bisa ya. Entah itu saudara bertindak ya, mulai ya, kapan atau mulai bulan ini pun ya, kita lakukan semua tidak sia-sia saudara, semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk yang nempati pastori untuk enggak. Nanti saya mati, istri saya mati ya, rumah ini gereja ini apa saya gotong pendem dek ya, kuburan gereja ini tak gotong. Enggak mungkin saudara. Ada yang meneruskan, ada yang melanjutkan. Jadi bisa kenangan yang terbaik, yang terindah ya. Saudara, saksi sedikit. Jam 1 malam saya keringet dingin, keringet lalu panas, lalu kayak masuk angin, lalu yang saya katakan mesti penghalangi mesti jodoh sing depan sing kanan itu sakitnya minta ampun. Sebelah saya dari mason tak gerayai, tak buka darah Yesus sakitnya minta ampun. Masa saya mau mati duluan ya, sama istri saya duluan saya katakan gitu ya. Saya tidak takut, saya tidak
Kalau kematian tidak takut, semua manusia akan mati. Cuma saya beri Tuhan kelonggaran atau kesempatan untuk meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan atau meneruskan di dalam kami melayani pekerjaanmu. Apa saudara keringat dingin tuh keluar, wah begini tekut-tekut kayak apa panasnya. Cuma lagi ini nih, malah tak keplai darah itu sudah. Ya. Jam 3 saya bangun, saya ke kamar mandi, saya berdoa dalam nama Yesus. Pagi itu bangun itu jam 4 dikurang seberapa tidak salah. Saya juga bangun sembahyang, lalu saya jam 4.20 ya, jam rumah ya, jam 4.20 itu belum adzan, aku buka pintu gereja, aku sembahyang, tak serani ya. Kalau Tuhan angkat saya berdoa berlutut di gereja, ya sendirian ya nggak apa-apa ya. Saya sembahyang ya, berdoa selalu Tuhan angkat saya di dalam gereja, nggak masalah. Saya bersama Tuhan ya. Itu sudah ya menjadi rema saya, menjadi ya harapan saya, kerinduan saya ya. Kalau Tuhan bawa ya puji Tuhan. Keringat hilang ya, lemas ya. Lemas saya minum air, lalu Pak Rinowo bilang minum air panas Om, agak panas nggak apa-apa. Gelas yang hijau itu dekat galon, saya minum, waduh kilatku sampai kayak kepanasan, terlalu panas, tak kasihan. Tapi agak longgar, tenggorokan ini agak longgar sedikit. Terus Pak Rino, aku ingat, waduh, aku mau kok terus doa, supaya masak sih, ingat istri saya. Ya, pulang dari RKZ harus di blender, wortel di blender, pokoknya masakan itu harus di blender, mungkin daging itu harus di blender, sama di campur satu di blender. Tidak ada nasi sama sekali kemarin sore, agak kurang. Ya, masaknya tidak begitu banyak. Terus cepat nanti jam itu di blender makan. Waduh, susi ber. Jeplak wis nanti selesai sekolah minggu ndak apa-apa mama ya. Setengah 8 selesai pada kaum anak-anak terus di blender makan nasi wis sana cek tak jeplak ya terus aku tambah kembung kain ya terus tanak sih. Karena itu saya renungkan ya. Saya renungkan istri saya makannya harus pakai itu apa namanya lewat selang. Saya katakan, mosok mati ini isi aku, baru nyonya aku. Tapi tidak apa-apa Tuhan, kalau mati duluan saya, tidak apa-apa. Saya pokoknya selalu ya, siap, ya, selalu siap. Tapi Tuhan tolong beri kekuatan. Nah saya yang tidak nyuruh angka, wong angka ngelosor Rebu Kemis Jumat pulangi kemarin di rumah sakit sama Oni. Akan belajar gimana? Saya bisa mau tidak mau atau berusaha dengan sebisanya saya ya harus saya sendiri yang melayani seperti pagi hari ini. Tapi Tuhan tolong, rancangan Tuhan yang begitu baik. Rancangan manusia kadang-kadang gagal, tapi rencana Tuhan itu baik. Kita harus punya pengharapan dan masa depan yang baik, masa depan yang ada. Ada ayatnya. Ada siapa yang menemukan kaum muda-mudi remaja, wis hamba Tuhan saja lah ya. Semua jemaat yang bisa menemukan ayat ini, kita akan baca bersama-sama untuk ayat terakhir. Tidak usah lama-lama. Ayo ini, Mbak ya, kita menemukan jemaat di bawah yang bisa menemukan Amsal, ya seperti Amsal, Piro pasal Piro 24, pasal 24. Pasal 24 ayat yang ke-14. Amsal 24 ayat 13, 14 kita baca. Itu biru. Amsal 24 ayat yang ke-14. Jemaat Tuhan Tunggul Permanu harus punya masa depan yang ada. Ya, kita baca ayat tersebut bersama-sama. Amsal
Amsal 24 di dalam ayatnya yang keempat. 3, 2, 1. Ketahuilah, demikianlah hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang, tidak akan sia-sia. Ada masa depan, ada pengharapan yang baik. Yeremia 29 di dalam ayatnya yang yaitu pasal 29 ayat yang ke-11. Yang ditemukan tadi kita baca pasal berapa? 23 ayat 18 ya. Kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang ya. Amsal 24 ayat yang ke-14. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan kita tidak akan muspra ya. Masa depan kita ada masa depan yang baik. Jemaat Tuhan di Tunggul Permanu harus punya masa depan yang baik ya. Harus punya masa depan yang gilang gemilang ya. Seperti ayat 18 23 tadi. Karena masa depan sungguh ada. Memang sungguh ada ya. Harus ada. Dan harapan tidak akan hilang. Kalau harapan kita hilang ya, harapan kita muspro ya, enggak ada gunanya, sia-sia. Tetapi kita bersyukur pada pagi ini ya. Terima kasih yang menemukan Amsal 23:18 dan yang saya tulis, yang saya catat Amsal 24 ayat yang ke-4. Orang Kristen harus punya masa depan, orang Kristen harus punya pengharapan. Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini. Musik untuk maju ke depan. Dengar, jalanmu tak terselami. Mari jemaat Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, merenungkan firman Tuhan sejenak, saudara, supaya kita mengikuti jalannya Tuhan saja, mengikuti rencananya Tuhan saja.
supaya firman Allah meneguhkan iman kita. Masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Zaman angkat di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Zaman menaikkan doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau telah memulihkan kami. Engkau telah menyembuhkan kami dari sakit penyakit yang kami alami ya Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur adanya kami saat ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau punya rancangan-rancangan yang indah buat jemaat-Mu di tempat ini. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya, apapun keadaan hamba-Mu saat ini, Tuhan pasti punya rancangan yang terbaik buat hamba-Mu saat ini. Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya semua aku serahkan kepada-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu yang dibentangkan hamba-Mu boleh menguatkan iman percaya kami, boleh menguatkan keraguan-keraguan kami saat ini ya Yesus. Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ini kita kerjakan untuk kas anak-anak tamburin 3 kali ya, yang kita jalankan nanti. Saya minta tolong yang untuk anak-anak ya, untuk kas tamburin. Kita akan angkat pujian yang saya katakan tadi. Apa tadi? Setinggi-tingginya langit. Dalam kasih Yesus.
menyerahkan persembahan jemaatmu pada siang ini, baik pertama, kedua, ketiga untuk kas anak-anak tamburin. Tuhan, tangan yang terulur Tuhan berkati, baik 1/10 jemaatmu hari ini, kembalikan Tuhan memberkati. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja, nanti latihan pujian grup Ibu Senior Maria, tinggal sebentar ya. Lalu kita berdoa buat Ibu Gembala, juga kekasih kita Mbak ya, istrinya Mas David, Mbak apa? Mbak Winda melahirkan. Ibu Tuti bilang, aku kepingin cucu laki, ya doa saja. Cucu laki jenenge sing kaya, sing golek aku lho ya. 3 pahlawan, Sadrak, Mesak, Abednego. Nama no Mesak, tidak tahu Mesak apa, Mesak Teguh apa Mesak Kornianto, ya, pokoknya nama no itu. Loh lah kok lahir, katanya Mbak Winda tak tanyai minggu yang lalu, ya apa positif, perempuan om ya, puji Tuhan. Loh, lah kok diubah oleh Tuhan, doanya Bu Tuti mandi, doanya Bu Tuti ya, dijawab oleh Tuhan. Akhirnya laki aku lihat di anunya elus, HP-nya dilihat. Laki umur berat 2 kilo 9 on, hampir 3 kilo mungkin tidak ada ya, jemaat ada yang menjenguk sana, saya pun ya belum lihat ke sana ya, belum mendoakan ke sana ya, tapi ya kita doakan dia dari rumah ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa memberkati supaya Mbak Winda cepat sehat ya, anak pun cepat sehat, didoakan juga Ibu Gembala cepat sehat, pulih ya, karena itu doa jemaat yang saya dambakan, yang saya rindukan. Mau nengok ke kamar, silahkan jemaat. Bangkit berdiri bersama-sama, penyertaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Haleluya. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penyertaan-Mu yang begitu indah, rancangan-Mu yang begitu manis ya Tuhan. Kau sudah pimpin penyertaan ibadah awal, pertengahan sampai akhir siang ini ya Bapa, agar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu meneguhkan iman seluruh jemaat Tuhan di Tunggul Permanu, supaya kami boleh memiliki rencana dan rancangan-rancangan yang terbaik ke depan. Biarlah kehendak Tuhan Yesus Kristus saja semua boleh terjadi ya Bapak. Terima kasih. Berdoa buat urusan kesehatan Ibu Winda yang baru melahirkan dengan anak yang dilahirkan, Tuhan beri sehat selalu ya Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus senantiasa kekuatan yang daripada pertumbuhan anak, Engkau jaga lindungi, dijauhkan dari segala virus-virus, segala penyakit-penyakit disindarkan ya Bapak. Terima kasih dari bersama-sama jemaat Tuhan. Berdoa buat kehidupan Ibu Gembala, Tuhan Kau tolong dari ujung rambut sampai telapak kaki supaya dipulihkan dengan makan seperti biasa. Kaki-kaki, tangan-tangan yang bengkak Tuhan pulihkan semuanya ya Bapa. Saraf-saraf yang ada di punggung dipulihkan ya Bapa. Semuanya kami serahkan dalam tangan. Kekuatan yang dari Roh Kudus datangnya ya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bentar berlatih pujian grup Maria, bentar kami mengakhiri ibadah ini pulang. Allah menyertai dan berkati seluruh jemaat Tuhan di Tunggul Permanu yang sudah hadir dalam ibadah pada saat yaitu siang ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah acara-acara ibadah sepanjang minggu ke depan Tuhan Kau berkati, baik tengah minggu, pada kaum muda, pada raya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Jadi bagian kami bersama siang ini. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub boleh kami terima bersama ya Bapa. Dan kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir siang ini. Di dalam nama Tuhan Kristus kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya.